Tampang pelaku dan awal mula paket isi bayi dikirim melalui driver ojol di Medan. Tugas kepolisian berhasil menangkap 2 tersangka pembuangan mayat bayi. Keduanya tersangka berinisial NH, perempuan, 21, dan RD, laki-laki, 24, merupakan saudara kandung. Keduanya ditangkap di satu indekos Jalan Selebes, Gang 7, Kecamatan Medan Belawan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, mengatakan saat pihaknya ini sedang menunggu proses scientific identification untuk memastikan penyebab kematian bayi tersebut. Karena kondisi bayi saat dipaketkan di ojol sudah meninggal dunia. Tetapi kita memastikan apa yang menyebab kematian itu agar menjadi titik awal menguatkan konstruksinya, ujarnya. NH melahirkan bayi tersebut secara prematur pada 3 Mei lalu di sebuah lokasi bernama Barak Tambunan, seorang diri tanpa bantuan tenaga medis. Diketahui NH hamil pada Januari 2025. Pengakuan si perempuan, dia melahirkan di Barak Tambunan Sicanang Belawan dengan cara lahiran sendiri dan membersihkan sendiri. 4 hari setelah dilahirkan, bayi tak berdosa itu sakit sehingga pada 7 Mei dibawa ke dokter di RSD 5, Simpang Martubung. Keterangan dokter yang menanganinya, bayi kekurangan gizi karena lahir secara prematur. Lantas NH disuruh membawa anaknya ke RS Pirngadi Medan untuk penanganan lebih lanjut. Namun NH merasa ketakutan karena sama sekali tidak memiliki identitas keluarga beserta kelengkapan administrasi. Malam harinya, Rabu 7 Mei sekitar pukul 23 WIB, bayi diduga hubungan saudara meninggal dunia di lokasi bernama Barak Tambunan, di Sicanang, Belawan. Mau dibawa ke RS Pirngadi ibu bayi takut dikarenakan tidak ada data keluarga sehingga membawa bayi kembali ke Barak Tambunan Sicanang Belawan. Malam harinya, bayi meninggal tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 23 WIB di Barak Tambunan Sicanang Belawan. Karena bayinya meninggal dunia, NH bersama abang kandungnya membawa jasad bayi ke sebuah hotel di Kecamatan Medan Barat. Kamis 8 Mei, sekira pukul 6 WIB, mereka keluar dari hotel kemudian memesan jasa layanan antar jemput barang. Disinilah jasad bayi diantar ke lokasi penemuan atau tujuan oleh pengemudi ojek online. Lalu diserahkan kepada driver Gojek di pinggir jalan untuk diantarkan ke lokasi tujuan, katanya. Keduanya berperan sebagai pengantar dan penerima di aplikasi Gojek tersebut. Gideon belum bisa memastikan apakah kedua pelaku memiliki hubungan sedarah karena harus melakukan uji DNA terlebih dahulu. Konstruksinya kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Kalau ada kekerasan yang menyebabkan kematian pada bayi, pasalnya pasti pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, terangnya. NH mengaku tidak mengerti siapa bapak bayi yang sebenarnya. Tetapi mengakui memiliki hubungan asmara dengan abang kandungnya yaitu RD. Bayi tersebut hasil dari hubungan intim tetapi tidak diketahui siapa ayahnya, tutupnya. Sebelumnya peristiwa menghebohkan dialami seorang pengemudi ojek online, ojol, berinisial MYA, 35 tahun, Kamis, 8 Mei 2025, sekira pukul 6.14 waktu Indonesia Barat. Ia menerima pesanan antar jemput paket berisi jenazah bayi laki-laki tanpa identitas.